Kali aku ketemu Sheila pada saat pendaftaran PPDS. Kami bertemunya di ruangan depan Cardiac Center. Waktu itu sedang ujian wawancara di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Saya sudah tahu namanya Stefan. Cuma saya benar-benar tidak tahu yang mana orangnya. Kemudian lihat Sheila, satu-satunya perempuan yang paling cantik lah. Sampai akhirnya saya bilang waktu itu, yang Stefan yang mana ya? Sheila yang datang duluan sih memang, terus ajak kenalan. Kemudian dia bilang, oh ya saya Stefan. First impression aku waktu pertama kali lihat Sheila adalah ceria. Impresi yang pertama kali saya lihat dari dia itu adalah pendiam. Orang-orang lain pada saat menunggu di lorong itu, banyakan tuh diam, pasti lagi fokus dirinya sendiri, mungkin khawatir gitu. Tapi Sheila senyum, dia yang datang ke orang-orang, ajak kenalan, terus ngobrol langsung gitu. Aku jadian sama Sheila tanggalnya 28 September 2013. Saya ditembaknya waktu itu di perjalanan mau ke kawinan teman senior saya lebih tepatnya. Stefan tuh suka main basket, jadi tempat favoritnya ya pasti di lapangan basket harusnya. Tempat favoritnya Sheila kalau di Makassar dia paling suka ada di rooftop di atas, paling puncaknya Hotel Aston. Saya sukanya tidur ya sebenarnya, karena saya menghabiskan waktu di rumah sakit kayaknya terlalu capek, jadi saya paling suka di rumah. Kalau makanan favorit aku hampir semua suka. Stefan suka makanan yang pedas-pedas, asal ada sambal atau yang pedas, pokoknya dia pasti suka. Paling suka seafood mungkin, kepiting. Dia suka ikan bakar. Cuma spesifik nama ikannya saya lupa namanya, tapi saya tahu bentukannya. Tiga kata tentang Sheila: cantik, baik hati, murah hati. Dia pendiam, ngomongnya sedikit, tapi begitu ngomong langsung dalam. Orangnya tertata, jadi semua itu teratur dan punya jadwal. Tapi sebenarnya dia lebih cerewet daripada saya, justru yang kelihatannya cerewet. Stefan takut gelap. Hal yang paling ditakuti Sheila, keramaian. Saya nggak suka di tempat yang terlalu ramai dan crowded dan sempit. Misalnya dalam ruangan kecil seperti lift, tapi habis itu ramai sekali. Pokoknya hal-hal yang ramai itu Sheila paling takut. Takut, rasa nggak nyaman, nggak enak, sesak. Orangnya terlihat ceria, padahal sebenarnya memang tidak seceria saya pada biasanya. Jadi saya cenderung pendiam di dalam, tapi berusaha ceria di luar. Kalau grogi misalnya lagi panik juga atau apa, kadang juga diam. Tapi diam pun dia masih ngomong-ngomong, wah rasanya begini gimana, begini gitu. Kadang latah juga, jadi kadang orang kaget juga. Iya, saya suka gangguin teman-teman saya. Sukanya bikin ulah, maksudnya suka ngomong kayak anak kecil sama teman-teman saya, suka gangguin mereka supaya mereka ketawa. Tiga hal yang lebih aku sebut dari Sheila. Yang pertama, mudah emosi. Kalau saking dia pendiamnya, jadi kadang-kadang untuk mengutarakan kalimat yang dia inginkan itu kurang bisa tepat. Jadi kadang-kadang saya suka salah paham dengan apa yang dia maksud. Kalau ngomong susah sekali, maksudnya kalau dia ngomong mengutarakan kalimat itu susah. Jadi kadang-kadang apa jadinya apa, dia ngomongnya apa.
paling pingin aku lakuin buat Sheila itu bawa Sheila jalan-jalan, pergi keliling dunia, terutama ke Lourdes. Kalau misalnya saya punya kesempatan, saya mau jalan-jalan sama dia, mau jalan-jalan senang-senang, happy-happy. Sebenarnya sih saya cuma pengen dia bahagia. Aku tahu banget kalau Sheila paling pingin sekali dalam hatinya untuk pergi ke Lourdes. Saya mau nemenin dia naik roller coaster yang dia mau di Universal Studio, yang saya nggak pernah mau ikut sampai sekarang. Aku sama Sheila mau perginya selain ke Lourdes, mungkin ya tour keliling ke West Europe sama Amerika mungkin. Saya paling suka sih Amerika. Cuma kalau spesifiknya kota, LA mungkin. Negara yang paling dia pengen kunjungin adalah Inggris. Karena dia suka sekali sama MU. Jadi mungkin untuk nonton pertandingan MU yang saya juga nggak suka. Memori yang paling aku ingat, yang paling indah, yang membuat kami bahagia, aku dan Sheila sudah mungkin sekitar 1 tahun bersama. Kemudian pada saat peringatan 1 tahun itu, Malamnya jam 12 kami dikasih surprise kecil, dikasih kue, dia bangunin saya. aku yakin bahwa Sheila mengiranya hanya itu saja, cukup. Sorenya dia mau ngajak saya makan. Saya pikir, makan tempat biasa. Jadi saya waktu itu pakai celana sama baju yang biasa lah. Aku siapkan dinner, di mana aku belum pernah melakukan itu sebelumnya. Sewanya waktu itu pakai kemeja, kemudian rapi sekali. Yuk kita makan di tempat resmi. Oke. Itu saya ganti dress, terus kita pergi. Karena rata-rata mungkin kalau di Makassar harus di hotel gitu. Jadi aku keliling hotel, pilih tempat, lihat yang terbaik. Itu di Hotel Best Western di Makassar. Siapkan dinner, ada dekornya. Aku bilangnya pura-puranya bohong bahwa ini katanya di sini enak, nggak tahu, kita coba aja gitu. Saya pikir waktu itu kenapa sepi sekali ruangannya. Dan kebetulan itu di poolnya memang untuk kita saja. Saya pikir harusnya ada orang yang berenang atau minimal rame lah di sana. Sheila masih belum tahu bahwa itu untuk Sheila. Setelah duduk, habis itu waktu itu ada rangkaian angsanya juga di kolam renangnya. Cuma pada saat itu saya nggak lihat itu angsa. Saya nggak tahu kenapa. Selesai makan set itu, aku sudah sengaja sama yang orangnya situ, jadi aku bawakan seperti cupcake rangkaian. Yang tulisannya "Will you marry me" gitu. Dan aku propose dia lah, itu saat yang paling... Stefan gugup sampai cincinnya jatuh. Sebelumnya aku dikenal yang tidak romantis atau gimana gitu lah. Yang Sheila selalu mengeluh juga tidak romantis, cuek gitu. Terus dia bilang, aduh sorry cincinnya terbalik, semoga kamu jadi istri saya begitu. Iya saya mau. Satu hal yang paling aku senengin dari Sheila, cerianya. Yang paling saya suka dari Stefan, dia berusaha melakukan apapun yang buat saya senang. Apapun. Dalam kondisi apapun, walaupun Sheila lagi susah, lagi apa, tetap berusaha ceria. Senyumnya ya selalu membuat bahagia lah. Sebelum saya pacaran memang saya hanya mau mencari orang yang akan tinggal bersama saya di Samarinda. Karena cuma saya yang bisa jaga mama papa saya. Karena kakak saya di Surabaya. Jadi saya pikir saya harus tinggal di Samarinda untuk nemenin mama papa saya. Jadi dari awal saya pacaran, saya berusaha cari pacar yang mau saya ajak ke Samarinda. Saya pun yang tinggal lama di Jakarta juga merasakan lebih nyaman tinggal di kota besar. Jadi menurut saya, yang Stefan lakukan ke saya untuk ikut ke Samarinda tuh menurut saya sudah pengorbanan yang sangat besar. Walaupun kita susah, kita capek juga, banyak pekerjaan, tapi pasti kalau sudah lihat senyumnya, bahagianya, senangnya jadi tenang, damai. Dia bisa menemani saya. Dia istilahnya mengorbankan untuk pergi ke kota kecil tuh pasti kan harus mengorbankan banyak hal.
Di samping kesenangannya, saya tahu dia senang nonton bioskop, saya tahu dia senang shopping juga, dia senang jalan-jalan, dia senang hiburan. Tapi dia mau. Dia melakukan apapun untuk bisa membuat saya senyum. Yang bikin aku mau propose untuk melamar Sheila karena aku merasa nyaman, dimana aku belum pernah dapat nyaman seperti itu sebelumnya. Yang perhatiannya Sheila, sayangnya Sheila itu belum pernah aku dapatkan lah. Yang saya yakin di Stefan adalah dia orang yang sangat sabar sama saya. Meskipun saya marah, saya emosi, dia tetap sabar nenangin saya. Kemudian yang bikin saya, karena dia mengorbankan apapun kesenangannya untuk saya. Jadi kalau misalnya makan pun, dia pasti akan menanyakan dulu ke saya, kamu mau makan apa? Jadi saya bilang, saya terserah orangnya. Dia bilang, saya cuma mau makan yang kamu mau makan. Karena kamu biasanya cuma ikutin teman-teman kamu aja, padahal nggak sesuai dengan keinginan kamu. Impian saya buat Stefan, mungkin saya lebih ingin menyayangi dan mencintai Stefan seperti Stefan sangat menyayangi saya. Ada yang aku pengen sampaikan sama Ila, semoga kita bisa terus bersama, ya lebih sabar juga sama aku yang kadang memang nyebelin, kadang cuek tiba-tiba, kadang sering bikin marah juga. Dan kalau emosi marah, tidak terlalu meluap-meluap lah, walaupun marahnya cuma sebentar, tapi kalau bisa dikendalikan, kemudian kita bisa harmonis terus, bisa terus bersama-sama, selalu jujur, selalu mengungkapkan apa adanya semua. Mungkin nanti kita memiliki keluarga yang harmonis dan selalu bersama-sama, dan harus bisa, jangan seperti aku yang cuek, harus bisa perhatian, sayang sama keluarga yang seperti Ila seperti biasanya. Gitu saya. Ila, I love you full. Ipan, terima kasih sudah sangat menyayangi dan mencintai saya selama ini. Terima kasih sudah melakukan semuanya dan berkorban semuanya buat saya. Cuma untuk buat saya bahagia. Yang saya inginkan sekarang adalah saya ingin kamu bahagia. Saya akan mencintai kamu lebih dan lebih setiap harinya. Terima kasih sudah sabar dengan semua emosi saya. Terima kasih sudah mengerti dengan semua keadaan saya. Saya harap kita berdua bisa hidup bahagia sama-sama selamanya. Ya, aku menganggap bahwa Sheila adalah ya yang paling cantik, yang paling senyumnya yang paling indah. Jadi aku ingin selamanya bisa melihat senyum itu.